pagi, perkenalkan nama saya Fani Febrianti. Saya akan menjawab tugas di luar kelas hari kedua tentang kurikulum dasar kedua mengenai metode individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar motivator mengetahui kesukaan, karakter, dan kemampuan anak didiknya. Yang ketiga, apa tujuan yang dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak, agar anak semangat belajar. Sedangkan peran murid adalah sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system adalah melakukan pendekatan kepada anak sesuai dengan karakternya, yaitu memberikan materi sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak sebagai subjek belajar. Sedangkan metode classical system adalah perbandingan murid lebih banyak, tidak ada pendekatan secara individu, materi dan kurikulumnya sudah ditentukan, guru sebagai objek belajar. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Yang kedua, melakukan pendekatan. Yang ketiga, memberikan kegiatan sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, jangan meminta anak untuk mengerti kita. Yang kelima, satu langkah di depan anak, artinya siaga atau antisipasi. 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya, motivator bisa mengetahui tentang apa yang disukai anak muridnya dan mengetahui karakternya. 8. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Proses berdampak, proses belajar itu menjadi tidak menyenangkan, seperti dipaksa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dampak buruknya, anak menjadi benci belajar. Yang pertanyaan B mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar itu harus divariasikan? Karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Yang kedua, anak mudah bosan. Yang ketiga, anak mudah teralihkan. Yang ketiga, apa tujuan yang dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik dan bersemangat serta antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yang termasuk aspek kognitif adalah kegiatan membaca dan berhitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik dibagi 2, yaitu motorik kasar, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki seperti menangkap, melempar, dan menari. Motorik halus
berbagai tangan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. 9. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan memvariasikan aspek kognitif dan psikomotorik. Namun perlu menghindari kegiatan satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Yang C, mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang disebut dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu suatu kegiatan yang terus diulang akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil. Maka prosesnya juga akan menyenangkan dan dapat menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri seseorang, sehingga akan tumbuh rasa bahagia dan berdampak sukses. Sekian jawaban dari saya tentang tugas di luar kelas hari kedua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih.